Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, boleh di tap-tap layarnya ya. Dan ya seperti biasa teman-teman, di hari ini, di malam ini ya, kita bakal bahas 5 soal lagi. Dan temanya adalah asuhan kebidanan pada ibu hamil, oke? Nah, sebelum ke soalnya ya, silahkan sediain dulu kertas kecil-kecilnya ya, kira-kira nanti bisa dihitung benar dan salahnya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, boleh di tap-tap layarnya dan juga di-share link live TikTok aku supaya mereka bisa belajar bareng aku, teman-teman. Oke, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Nah, ini tuh masih kategori yang gampil-gampil lah ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen banget dapat soal HOTS, itu boleh gabung ke dalam bimbel grup tele aku. Lanjut ya. Nah, ini dia soal nomor 1, teman-teman. Di sini kita seperti biasa bakal ada 5 soal aja. Oke, lanjut ya ke soal nomor 1. Boleh dibaca dulu pertanyaannya dan komen di kolom komentar kira-kira jawabannya apa. Soal nomor 1, seorang ibu hamil usia kehamilan 30 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sesak sorry ya, ini kenapa ada typo. Sesak ya saat tidur terlentang. Pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit dan tidak ada udem. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi keluhan tersebut? Kita cari dulu kata kuncinya seperti biasa ya. Jadi di sini kalian kalau ngerjain soal biasain cari kata kuncinya biar nanti jawabannya lebih mengkerucut, teman-teman. Nah, kata kuncinya itu adalah mengeluhkan sesak saat tidur terlentang ya. Di sini usia kehamilan 30 minggu, artinya sudah masuk ke TM berapa nih? TM3 ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk TM3 itu tidak disarankan si ibu untuk tidur terlentang, teman-teman ya. Kenapa? Karena bisa pembuluh darah besar ya yang di belakang ini itu bisa terjepit dan asupan oksigen dari ibu ke janin juga bisa berkurang, teman-teman. Seperti itu, dan bayinya bisa mengalami hipoksia. Nah, jadi langkah yang terbaik itu adalah menganjurkan posisi tidur miring kiri. Nah, untuk soal nomor 1 nih kayaknya rata-rata udah pada benar semua ya. Jawabannya adalah yang B. Jadi untuk ibu-ibu hamil trimester ketiga ya, itu sangat disarankan untuk posisi tidurnya lebih miring ke kiri. Selain bagus untuk pernapasan aliran oksigen dari ibu ke janin, juga bagus untuk mengatasi keluhan sesak pada ibu hamil, teman-teman. Seperti itu. Dan juga nyeri punggung ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Next kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2 ya. Kita lanjut. Dan buat teman-teman yang misalnya telat gabung ke dalam live ya, nanti besok aku bakal up ulang ya di YouTube aku, namanya Aulia Sekina Putri. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe, teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang ibu hamil usia 10 minggu datang dengan keluhan mual dan muntah berlebihan sehingga sulit makan dan minum. Dari pemeriksaan didapatkan nadi 100 kali per menit, tekanan darah 90/80, 90/60 dan tanda dehidrasi ringan. Apa diagnosa dan penata laksanaan yang paling tepat? Ini gampang banget lah untuk soal nomor 2 nih, masih kategori gampang ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ya, kalau ngerasa soalnya masih gampang, coba kalian join ke dalam bimbel grup tele aku. Di situ soal-soalnya HOTS ya, teman-teman ya. Bahkan yang benernya itu banyak yang salah ya yang jawab, teman-teman ya. Nah, coba kalian bisa join ke dalam grup tele aku untuk dapetin soal-soal yang lebih HOTS lagi daripada ini. Oke, lanjut ya. Untuk soal nomor 2, di sini kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya udah jelas banget, mual, muntah berlebihan. Ya, bahkan mengganggu sulit makan dan minum ya. Kemudian pasiennya juga tidak ada tanda dehidrasi ringan. Nah, mual muntah berlebihan itu masuk ke diagnosa HEG. Nah, cuma HEG itu kan ada tingkatannya ya, teman-teman ya. Ada tingkat 1, 2, 3 ya, seperti itu. 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini berarti masuk kategori pasien HEG tingkat 1 ya, teman-teman ya. Dan
Kalau pasien HEG itu artinya kan dia kesulitan untuk asupan nutrisi. Maka perlu dilakukan rawat inap dan pemberian cairan intravena. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mencegah dehidrasi, teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Gampang banget lah untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, silahkan dibaca teman-teman. Saya juga masuk di grup TTK Aulia. Siap Kak Neneng Titin. Kak Desti Darmawan, terima kasih Kak bimbingannya. Alhamdulillah saya lulus. Kongres ya Kak Desti ya. Dan juga sukses selalu buat Kak Desti dan teman-teman yang lain. Semoga bisa menyusul lulus P3K tahap kedua ya teman-teman ya. Sukses terus buat kalian semua. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya guys ya. Kita lanjut. Seorang ibu hamil ya 24 minggu datang dengan keluhan sering buang air kecil dan sensasi panas saat berkemih. Pemeriksaan urinalisis menunjukkan leukosit 15 per HPF dan nitrit positif. Apa rencana asuhan yang paling tepat? Nah, kata kuncinya itu adalah sering buang air kecil dan ada sensasi panas saat berkemih. Nah, kemudian ada leukosit di dalam urinnya. Leukosit dan nitritnya positif di dalam urin. Nah, ini diagnosanya mengarah kemana, teman-teman? Ada yang tahu ya? Aku tanya dulu ya, diagnosanya mengarah ke mana nih? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu, coba komen-komen di kolom komentar ya. Aku mencoba interaksi sama kalian nih. Ya benar ya Kak Ana Meriana ya, ISK teman-teman. Nah jadi karena ada leukosit ya teman-teman ya, karena ada leukosit di urinnya dan juga gejala simptom dari si pasiennya juga sering buang air kecil dan ada sensasi panas ataupun nyeri saat berkemih ya, itu kita curiganya ISK teman-teman ya, ISK. Infeksi saluran kemih ya, seperti itu. Nah, kalau udah ada ISK atau infeksi saluran kemih, maka yang bisa kita lakukan apa? Oke, di sini rata-rata jawabannya adalah yang A ya. Ada yang lain, teman-teman? Selain A? Kakak wanita bahagia D ya. D, rujuk ke RS ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke teman-teman, nah sebenarnya di soal ini sebenarnya itu juga agak menjebak ya. Kenapa aku bilang menjebak? Oke, di sini ada yang pilih D ya, rujuk ke RS untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah di sini teman-teman ya menunjukkan adanya pemeriksaan leukosit ya 15 per HPF dan juga nitrit positif. Nah, otomatis si setting tempatnya itu tidak di klinik ya. Bisa di puskesmas ataupun di rumah sakit, teman-teman. Nah, kalau di puskesmas itu pasti ada dokter umumnya ya. Jadi kita bisa berkolaborasi nih terkait ISK dengan dokter yang ada di puskesmas ataupun di RS ya. Dan di sini juga pasiennya sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu apa? Hasil leukosit di urinnya itu positif, teman-teman. Dan juga dokter ataupun bidan mendiagnosa suspek ISK ya, seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat kalau ISK itu adalah infeksi saluran kemih. Penyebabnya apa? Salah satunya bakteri. Nah, obat bakteri itu apa? Antibiotik, teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 3 itu adalah memberikan antibiotik yang aman untuk ibu hamil untuk mengobati ISK-nya ini. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Oke, next lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya guys ya. Silakan dibaca bareng-bareng. Seorang ibu hamil ya usia 32 minggu datang dengan keluhan gerakan janin terasa berkurang dibandingkan hari sebelumnya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengevaluasi kondisi janin, teman-teman? Nah, kata kuncinya adalah pasien merasakan gerakan janin itu berkurang dibandingkan hari sebelumnya. Kemudian yang ditanyakan adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh bidan untuk evaluasi kondisi janin. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Antara A atau C ya ini teman-teman ya. Nah, kira-kira yang mana nih? Ada yang di sini jawaban terbanyak yang dikirim adalah yang C ya. Kita lihat nih kira-kira mana yang benar, tim A atau tim C. Kamiwah Soleha C kayaknya. Tadi Kamiwah kayaknya jawabannya A ya pertama sekali aku lihat.
Oke, ini yang benar tim A atau tim C nih? NST apa ya Kak? NST itu, aduh aku lupa guys. Pokoknya NST itu untuk mengecek mengecek stres si teman-teman ya, untuk mengecek kesejahteraan janinnya seperti itu. Iya, langkah pertama soalnya Mbak. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kata kuncinya ya, yang pertama, keluhan gerakan janin berkurang. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah langkah pertama ya. Langkah pertama. Pertama sekali apa yang harus kita lakukan nih begitu dapat pasien dengan dia bilang gerakan janinnya terasa kurang dari hari sebelumnya ya. Terasa berkurang ya. Nah, berarti di sini yang kita harus lakukan itu adalah yang harus kita lakukan adalah yang C. Mengajarkan ibu cara menghitung gerakan janin selama 2 jam ya. Takutnya ya bayinya itu sebenarnya gerakannya normal aja, tapi ibunya itu nggak ngerti gerak janin yang normal itu sehari berapa kali sih kayak gitu. Nah takutnya dia tuh nggak paham, jadi dia mikirnya kayak berkurang gitu gerakan janinnya. Maka tujuan kita ya pertama sekali itu adalah edukasi dulu bagaimana gerakan janin selama 2 jam. Nah setelah dilakukan edukasi tersebut, kita pastinya lakukan evaluasi ya, entah besoknya ya, bisa teman-teman kalau misalnya ternyata setelah diajarkan menghitung gerakan janin ternyata memang berkurang ya, itu baru kita sarankan untuk melakukan USG untuk melihat aktivitas janin dan juga kesejahteraan janin. Bahkan juga bisa dengan Doppler ya untuk mengecek DJJ-nya teman-teman. Tapi karena di soal tidak ada pengecekan Doppler, ya sudah berarti jawabannya adalah mengajarkan ibu cara menghitung gerakan janin selama 2 jam. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. Next, lanjut lagi kita ke soal yang terakhir. Nah ini dia soal yang terakhir, soal nomor 5. Kayaknya untuk malam ini itu agak cepat ya teman-teman ya, karena aku harus jaga malam ya, jadwal jaga malam, takut telat. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seorang ibu hamil 20 minggu datang dengan keluhan nyeri pada punggung bawah yang menjalar ke paha. Keluhan ini sering muncul terutama saat berdiri terlalu lama. Apa edukasi yang paling tepat untuk diberikan kepada ibu? USG dulu baru pasien diajari menghitung gerakan janin. Nah, untuk soal nomor 4 tadi yang ditanyakan adalah langkah pertama kakak. Keamoksilin ya, yang ditanyakan tadi adalah langkah utama. Nah, dan di soal juga kita nggak tahu settingnya di mana ya. Kalau settingnya di PMB itu kan nggak ada USG ya. Jadi yang kita sebagai bidan ya, terutama apalagi USG itu kompetennya obgyn ya ataupun dokter umum. Nah maka yang bisa kita lakukan adalah ajari hitung gerakan janin. Tapi kalau misalnya di opsi ada melakukan pengecekan dengan Doppler ya itu bisa jadi pilihan pertama kayak gitu. Alhamdulillah kak, kemarin lulus P3K tahap 1, sering lihat YouTube dan TikTok kakak. Congrats ya kak Iin ya, semoga sukses terus dan juga doain teman-teman kita yang tahap 2 ini bisa lulus juga kayak kak Iin. Oke, lanjut ya ke soal nomor 5 teman-teman. Seorang ibu hamil 20 minggu datang dengan keluhan nyeri pada punggung bawah yang menjalar ke paha ya. Nah, kata kuncinya itu adalah nyeri punggung bawah menjalar ke paha. Nah, sering muncul saat berdiri terlalu lama, teman-teman. Kira-kira apa nih edukasi atau penkes yang paling tepat? Di sini rata-rata ada yang jawab B, ada yang A ya. Kalau yang A mengonsumsi kalsium tambahan dan istirahat total, yang B melakukan latihan peregangan otot dan menghindari berdiri terlalu lama. Nah, tadi kata kuncinya udah dapat ya, teman-teman ya. Oke, ini ada yang B, ada yang A. Kira-kira tim A atau tim B nih yang benar ya? Jawaban terbanyaknya apa di sini? Kayaknya jawaban terbanyak itu B ya, aku lihat ya. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini kan dia nyeri punggung. Nyeri punggung ya, bahkan menjalar sampai ke paha. Nah, kita harus tahu dulu nih, kira-kira nyeri punggungnya itu kenapa sih? Ternyata dia bilang sering muncul ya. Nyeri punggungnya itu sering muncul saat berdiri terlalu lama. Artinya kalau dia tidak berdiri terlalu lama, otomatis kan nyeri pada punggungnya itu yang menjalar sampai ke paha,
itu nggak ada ya teman-teman ya, karena dia munculnya saat berdiri terlalu lama aja. Kayak gitu. Edukasi yang bisa kita berikan itu adalah yang B ya, melakukan latihan peregangan otot dan juga menghindari berdiri terlalu lama, karena ibu hamil yang berdiri terlalu lama bisa berisiko kakinya bengkak, kemudian varises juga ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Nah, dari 5 soal malam ini kalian benar berapa? Ada yang benar semua nggak? Aku rasa soal malam ini tuh nggak susah-susah banget ya. Alhamdulillah benar 4 salah satu. Salah satu Kak benar 4. Oke, keren banget teman-teman semua. Dan semoga lulus ya P3K tahap 2. Sukses terus buat kalian semua. Dan aku rasa untuk malam ini soalnya tuh emang gampang-gampang semua. Tapi kalau kalian mau men-challengekan diri kalian ya dengan soal-soal yang hot, kalian bisa bergabung ke dalam grup tele aku ya. Kalian untuk bergabung ke bimbel grup tele aku, kalian silahkan pergi ke Instagram Lolos ASN teman-teman. Dan kalian bisa WA admin di sini ya. Nah, silakan WA admin di sini untuk bergabung ke dalam grup Telegram aku. Dan di grup Telegram aku ya, untuk D3-nya itu udah banyak banget pesertanya atau anggotanya, sekitar 1.600-an. Sedangkan untuk ahli pertama ataupun D4 S1 profesi itu sekitar 200-an teman-teman ya. Jadi silakan bergabung ya ke dalam bimbel grup tele aku. Dan silakan WA admin, nanti bakalan dibalas satu persatu sama adminnya. Oke teman-teman ya, dan yang buat ketinggalan live aku tadi ya, bakal aku upload ulang di YouTube aku, Aulia Sakinah Putri. Jangan lupa di subscribe ya. Besok aku up besok aku up mungkin pagi atau siang. Pokoknya tunggu aja. Oke, sekian dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next live. Udah gabung di grup tele Kak Aulia. Oke Kak Melia. Bismillah lulus tahun ini, amin ya Kak Lalat ya. Katanya tahap 2 semua diangkat P3K paruh waktu ya Kak. Setahu aku sih dengar isunya seperti itu ya Kak Dewi Imran ya. Untuk lebih jelasnya coba tanyain ke bagian instansi masing-masing teman-teman. Kak, besok bahas soal tentang abortus dong Kak. Boleh ya. Boleh, pokoknya kalian request aja di komen, kira-kira kalian mau dibahas tentang soal apa nih, dibikinkan soal tentang soal apa. Nanti bakal aku bikinkan ya. Nah, tadi ada request minta dibikinkan soal tentang abortus. Oke, jadi abortus tuh banyak juga keluar waktu ujian P3K ya. Besok kita bahas terkait abortus. Oke, sekian dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf ya. Sampai jumpa besok kita live lagi. Bye-bye.